Halo Sobat Kabuzen, di video kali ini saya akan mencoba membahas mana yang lebih baik, kita berlari dengan pace lebih cepat di awal ataukah dengan pace yang lebih lambat di awal. Saya akan membandingkan beberapa lari yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Yang pertama adalah lari tadi pagi, saya berlari selama 1 jam, menempuh jarak 8 km dengan pace yang cukup rendah yaitu 7 menit 29 detik per kilometernya. Lalu ada yang 30 menit dengan pace 7 menit 5 detik per kilometernya dengan jarak 4,2 km. Lalu ada juga yang waktunya sama 30 menit, pace-nya 7 menit 15 detik per kilometer dengan jarak 4,1 km. Dan sebelumnya juga ada yang lebih cepat pace-nya, yaitu dalam waktu 30 menit, pace-nya 6 menit 47 detik per kilometer dengan menempuh jarak 4,42 kilo. Saya menggunakan aplikasi Strava untuk menganalisis seberapa efektif kita berlari jika menggunakan pace yang lebih cepat di awal dibandingkan dengan menggunakan pace yang lebih lambat. Ada 2 kegiatan yang akan saya coba bandingkan. Yang pertama adalah kemarin pada saat tanggal 17 saya berlari ya selama 30 menit dengan pace yang relatif cepat yaitu 7 menit 5 detik per kilometer dengan jarak 4,24 kilo. Ini adalah hasilnya, jarak yang ditempuh 4,24 kilo. Saya berlari di lintasan di Stadion Viata Jales Yuda di Kodamar. Pace-nya 7 menit 5 detik per kilometer selama 30 menit. Namun, average heart rate atau detak jantung rata-ratanya cukup tinggi, yaitu 168 beat per menit. Sementara di usia saya, jika menggunakan rumus 220 dikurangi usia, semestinya maksimum heart rate saya ketika berlatih tidak boleh melebihi 170. Coba kita lihat bagaimana analisis dari pace yang saya lakukan. Di Strava ditunjukkan bahwa di awal pace saya relatif tinggi, yaitu 6 menit 45 detik per kilometernya. Namun ketika dicek di heart rate-nya, itu detak jantung saya sudah berada pada detak jantung 157, jadi cukup tinggi. Kemudian di kilometer kedua, ketika saya mulai menurunkan pace dari 6 menit 38 menjadi 6 menit 55, ternyata heart rate saya tetap meninggi, yaitu 167. Dan di kilometer ketiga, ketika saya juga mulai menurunkan lagi pace-nya, heart rate saya juga tetap bertambah menjadi 170. Dan di kilometer keempat atau di kilometer terakhir, karena saya berlari hanya 30 menit, pace saya sudah saya turunkan menjadi 7 menit 26 detik per kilometernya. Namun heart rate saya di sebelah kanan bisa dilihat adalah 173. Dan ketika di kilometer 0,2 km terakhir, saya mencoba untuk meningkatkan kecepatan, heart rate saya sudah berada di 176. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memulai lari dengan heart rate yang relatif cepat di usia 50 tahun, maka ketika kita berlari dengan pace yang relatif cepat di usia 50 tahun, yaitu 6 menit 38, heart rate saya sudah berada pada heart rate 157, sudah berada di atas dari zona latihan. Sehingga walaupun pace-nya diturunkan, namun detak jantung saya tetap saja naik, sampai melebihi dari rumus 220 dikurangi usia. Sekarang saya akan membandingkan dengan lari tadi pagi yang saya coba untuk memulai
dengan pace yang relatif lebih rendah, lebih lambat. Tadi pagi saya berlari dengan selama 1 jam dan average pace-nya 7 menit 29, ya relatif lebih lambat dari yang lari sebelumnya yang dibandingkan. Jarak lebih jauh, waktu juga lebih lama 1 jam, dan average heart rate-nya adalah 154 beat per menit dibandingkan dengan lari yang tadi sebelumnya lebih dari 160 ya. Kemudian ketika kita lihat di analisis yang dilakukan oleh Strava untuk pace analisisnya, terlihat jelas bahwa di menit awal, kilometer awal, saya menggunakan pace yang jauh lebih lambat, yaitu pace-nya mulai dari 8 menit 10 detik, heart rate saya pun baru 129. Kemudian ketika pace saya mulai saya naikkan sedikit demi sedikit, 7 menit 39 detik, naiknya itu lambat, 144 heart rate-nya. Kemudian di kilometer ketiga, ketika pace saya tingkatkan menjadi 7 menit 21, heart rate-nya 151, dan begitu seterusnya sampai di kilometer terakhir, saya mulai pace-nya mulai meningkat menjadi di bawah 7, 6 menit 58 detik, heart rate saya baru mencapai angka 170. Dan tadi, untuk rata-rata detak jantung saya selama berlari adalah 154 beat per menit. Berarti ini adalah masih berada pada zona yang aman. Demikian, Sobat Kabuzon, bagaimana kita menganalisa heart rate kita menggunakan aplikasi, dan kesimpulannya adalah ketika berlari, mulailah dengan pace yang relatif lebih lambat, kemudian secara pelan-pelan kita meningkatkan pace sambil juga mengukur detak jantung kita menggunakan smartwatch yang dimiliki. Terima kasih.